Season 2 bab ke-125. Saking ramainya, Arash dan Aska harus menunggu berjam-jam untuk bisa berbincang dengan Fathan. Setiap jeda sebentar, Fathan selalu minta maaf karena belum berbincang dengan mereka. "Gak apa-apa, Tan, santai aja," ucap Arash. "Tapi ya bentar lagi kan aku harus kerja di tempat Keke. Gimana ini?" ucap Aska. "Kamu balik dulu aja gimana? Naik apa?" "Naik mobil lah. Kamu kan udah bikin SIM, lupa?" "Hehehe iya. Lupa ya? Lupa kalau udah punya SIM. Lumayan kan sekarang dompetmu ada penghuni selain KTP dan struk jajan Indo April." "Hehehe. Tahu aja nih ayah. Biasa beli cemilan kesukaan." "Hehehe. Kinder Joy." "Hehehe. Hush. Terus nanti ayah pulangnya gimana?" "Gampang. Tadi mobil Arfan masih ada. Nanti ayah bareng om kamu aja," ucap Arash. "Oh gitu. Ya udah siap. Aku pulang dulu ya," ucap Aska sambil menerima kunci mobil dari ayahnya. Karena dia punya tanggung jawab sebagai karyawan warung seblak, akhirnya Aska pulang lebih dulu setelah berpamitan dengan Fathan. Sampai menjelang asyar, lapak Fathan masih ramai. Dia pun menggoreng di tempat juga. Melihat Fathan cukup kerepotan, Arash akhirnya ikut serta membantu agar Fathan bisa selesai sebelum azan asyar. "Om, saya jadi gak enak nih. Tadi gak ada niat nyuruh om kesini," ucap Fathan di sela-sela dia melayani pelanggan. Sedangkan Arash turun tangan membantu menggoreng. Ini sudah biasa dia lakukan. "Nggak apa-apa. Santai aja, Tan. Tadi juga lagi bikin konten sama Aska kok. Begitu kamu chat begitu kan aku jadi kepikiran. Takutnya ada masalah apa yang bikin kamu gak bisa ngatasi sendiri," ucap Arash sambil menggoreng. "Maaf ya om, Aska jadi terlambat masuk kerja ya om. Kayaknya sih nggak kalau dia gak nyasar ya. Hehehe. Semoga aja nggak. Semoga bisa sampai 3:30 lah. Walaupun cuma kerja di warung, tetap dia harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Disiplin itu perlu. Bahkan untuk seorang wirausaha sekalipun. Karena itu salah satu kunci sukses. Harus disiplin dan konsisten. Makasih om ilmunya. Itu udah om, sini biar saya yang angkat. Ini yang terakhir. Setelah ini saya tutup lapak. Semoga bisa tutup sebelum salat asyar. Lo adonan udah habis? Kenapa gak buka sampai malam? Malam waktunya istirahat om, saya pakai untuk fokus beribadah dan mengaji saja. Mengejar dunia boleh, asal ingat akhirat dan kesehatan juga. Begitu kata Ustadz Azam, ucap Fathan. Ya betul katamu. Om juga menerapkan begitu. Aku kira anak muda itu selalu menggebu-gebu apalagi kalau sedang laris begini. Pastikan pengennya jualan terus dan terus. Sampai lupa salat dan ngaji, jawab Arash. Dia minggir sedikit karena Fathan akan mengangkat gorengan terakhirnya. Alhamdulillah, ucap Fathan setelah berhasil mengangkat semua gorengannya. Dia tiriskan dulu minyaknya sebelum dituang ke etalase gerobak. Gorenganmu garing dan kriuk. Cobain lagi om, ucap Fathan. Udah? Tadi kamu udah kasih 1 kantong. Enak, gurih dan kriuk. Apalagi bakwannya. Emang kelihatan lebih bersih ya Tan kalau pakai kantong kertas kayak begitu, ucap Arash saat melihat kemasan yang dipakai Fathan. Fathan tidak langsung memasukkan ke dalam kantong plastik seperti yang biasa dipakai penjual gorengan. Dia memasukkan ke dalam kantong kertas khusus makanan baru dimasukkan ke dalam plastik. Iya om, ya walau sedikit lebih mahal tapi ini jadi bikin orang tertarik buat beli karena nyerap minyak juga sih kertasnya. Fathan baru saja memiriskan bakwan yang terakhir. Di etalase masih ada sedikit singkong keras dan cireng. Di depan sudah ada beberapa orang yang antri. Nggak apa-apa. Ikutin aja selagi masih ada untungnya. Kalau bikin rugi ya jangan. Emang luar biasa ya bisnis gorengan ini. Sangat menjanjikan kalau rasanya enak dan harganya murah. Alhamdulillah om,
Karena saran Om juga waktu itu. Sekarang yang lapak singkong depanmu agak sepitan. Saya kurang memperhatikan Om, saya jualan gak mau noleh-noleh lah. Fokus sama yang saya jual saja. Om, saya selalu berdoa semua yang jualan di dekat saya ya ramah semua. Biar gak ada kesenjangan. Pasti sedihlah lihat orang jualannya ramah, tapi kita sepi. Karena dulu saya pernah ngalamin. Ucap Fathan sambil melayani pembeli. Bagus itu Tan. Pertahankan dan kalau bisa tingkatkan. Alhamdulillah sudah habis. Saya mau panggil Vanos dan Vika dulu ya Om. Suruh bantuin bawa peralatan masuk. Gak usah. Biar Om aja yang bantuin. Biar mereka istirahat. Udah sini. Mana yang mau diangkut masuk? Ucap Aras. Duh jadi gak enak lagi saya. Kesannya kayak nyuruh-nyuruh orang tua ya Om. Ucap Fathan. Udah gak apa-apa. Gak usah gak enakan. Saat Aras akan membawa baskom-baskom kotor ke dalam, tiba-tiba penjual es doger di sebelah Fathan menghampiri. Mas tolong dang kalau jualan yang bener. Bilangin sama pembelinya jangan parkir di depan lapak saya. Rezeki saya jadi ketutup kawan kamu. Ucap penjual es doger. Maaf mbak. Saya sudah berulang kali ingetin mereka kok. Tapi kadang di depan sini penuh mbak. Jadi mereka jadi parkir sembarangan. Termasuk di depan lapak mbak. Maaf ya mbak, karena sudah mengganggu jualannya mbak. Jawab Fathan. Dia sebenarnya merasa bersalah dengan pedagang yang ada di dekatnya. Begini saja Tan. Mulai besok kamu pindah di samping kanan pesantren aja. Dekat gerbang situ loh. Di sini memang sempit sih. Kalau di situ kan lumayan lebar. Gak ada pedagang lain juga. Ucap Aras menengahi. Baginya lebih baik mengalah daripada menambah masalah. Lagi pula masih ada tempat lain yang menurutnya lebih baik. Tapi kata pengurus gak boleh di situ, Om, makanya saya dulu pakai yang sebelah kiri ini. Kata siapa? Pengurus mana? Gak apa-apa pakai aja. Nanti Om yang ngomong. Udah ya mbak. Mulai besok mbaknya gak ada lagi yang ngutupin jualannya. Ya baguslah kalau begitu. Ucap penjual es doger. Dia langsung pergi dari lapak Fathan. Aras dan Fathan bahu-membahu membersihkan lapak Fathan yang sudah tutup. Setelah salat asyar mereka berbincang sebentar. Membahas masalah pindah tempat. Gak apa-apa ya Tan kalau harus pindah. Om pikir lebih baik kamu cari aman aja lah. Om yakin pelangganmu gak akan kabur. Kan cuma pindah beberapa meter aja. Pindah bukan berarti kamu salah. Tapi pindah untuk mencari nyamannya aja karena si mbaknya itu kayaknya gak mau pindah. Buat apa jualan tapi nyari musuh? Gak apa-apa ngalah aja. Toh di sebelah kanan lebih bagus menurutku. Nanti kalau di depan penuh, bisa parkir di dalam pesantren. Lebih enak begini kan gak nyari masalah sama orang. Setelah kamu pindah nanti, akan ketahuan kok. Dia beneran bisa laris atau enggak. Kalau masih sepi, gak mungkin dia akan nyalain kamu lagi. Ya kan? Ya Om, saya gak mau cari musuh. Dimanapun kita berada, pasti ketemu orang yang iri, dengki, dan gak suka sama kita. Pasti Tan. Kalau Om sih paling males ribut-ribut sama orang. Jadi mending nyari nyamannya aja. Gak perlu ngeladenin orang yang hatinya lagi sakit, alias punya penyakit hati. Biarkan saya Iya siap Om, saya akan ingat. Lo mobil Arfan kok udah gak ada? Arfan udah pulang ya? Lah terus aku nanti pulangnya gimana? Ucap Aras yang keasikan ngobrol sampai tidak sadar kalau mobil kembarannya sudah tidak ada di tempat parkir. Season 2 bab ke-126. Tak ada rotan akar pun jadi. Tak ada Arfan. Taksi online pun jadi solusi. Ya Aras akhirnya pulang menggunakan taksi online. Awalnya Fathan ingin mengantar, tapi Aras menolak. Kamu nganterin aku pulang, nanti kamu pulangnya aku anterin. Lah kapan selesainya? Udah gak usah. Om pulang sendiri aja. Begitu kata Aras. Fathan pun tak memaksa lagi karena dia juga belum punya kendaraan sendiri. Berharap setelah pindah lokasi lapak nanti, rezekinya makin lancar dan dia bisa membeli kendaraan. Walau bekas.
Aras sampai di rumah sudah hampir maghrib. Seperti biasa setiap sore rumah terlihat sepi karena kedua anaknya tidak ada di rumah. Mungkin seperti inilah gambaran saat kedua anaknya nanti saat mereka sibuk dengan kuliah. Bunda jadi kangen masa-masa kecilnya Aska dan Azura, ya. Rumah selalu ramai suara berisik anak-anak yang bertengkar karena makanan atau mainan. Ucap Naura yang sekarang sedang duduk berdua di teras bersama Arash. Ya seperti itulah kehidupan Bun. Anak-anak akan tumbuh dewasa. Dan kelak mereka akan benar-benar keluar dari rumah ini saat mereka sudah berkeluarga. Tapi kan bentar lagi ada si dede bayi ini yang mau lahir. Kurang 2 bulan lagi kan? Ucap Arash sambil mengusap perut Naura. Insya Allah ya. Si dedek langsung nendang-nendang nih ya. Ucap Naura saat melihat perutnya berkedut-kedut. Iya. Tahu aja dia kalau ayahnya lagi usap perut bundanya. Bun kayaknya si dedek mau ditengokin deh. Ucap Aras sambil mengedipkan sebelah matanya. Sabar ya bukannya gak mau. Tapi bunda udah gak bisa menikmati. Sakit punggungnya ya. Takutnya nanti si dedek minta cepat-cepat keluar kalau ayah tengokin. Ucap Naura. Ya udah gak apa-apa. Yang penting bunda dan adek selalu sehat sampai persalinan. Amin. Ayah sama Aska sekarang sibuk terus di luar. Jangan keasikan bikin konten terus sih ya. Bunda jadi kesepian. Gerutu Naura. Dia menyelonjorkan kakinya yang terasa pegal. Ya bun, kita bikin konten yang bermanfaat kok. Banyak cerita yang ayah dapat dari pembuatan konten-konten ini. Iya sih. Bunda juga udah nonton. Beberapa kontennya Aska. Bagus. Bunda suka dengan konsepnya. Semoga semakin banyak orang yang terbantu dengan konten kalian. Tapi jangan terlalu sibuk ya. Rengek Naura. Dia langsung merangkul lengan Aras seolah tak ingin ditinggal-tinggal lagi oleh suaminya. Ya gimana kalau bunda ikut aja? Biar gak bete di rumah. Ucap Aras. Gak capek. Oh ya aku tadi waktu keluar lihat ada penjual gulali di depan SD Nusantara 01. Nenek-nenek naik sepeda. Kasian banget ya. Yang lain pada laku, si nenek sepi sendiri. Ya Allah gak tega bunda lihatnya. Bunda gak bisa turun karena naik taksi dan udah kebelet pipis. Tahu sendiri kan hamil tua begini pengennya pipis terus. Jadi bunda gak bisa beli. Besok ayah coba cari di sana ya. Dibantu ya. Kasian banget si nenek. Ucap Naura. Oh gitu ya bun. Ya deh boleh. Insya Allah besok aku dan Aska ke sana. Tapi kasihan si Aska. Sampai sekarang belum naik juga kontennya. Gak apa-apa ya. Kan niatnya mau bantu pedagang yang sepi biar jadi ramai kan? Bukan pengen nyari populernya. Ya bener sih bun. Makasih bunda cantik. Ucap Aras sambil mencubit pipi istrinya. Iya ya. Keesokan harinya Aras mengajak Aska ke tempat di mana nenek itu berjualan. Awalnya Aras dan Aska mengira si nenek tidak jualan karena tidak ada nenek-nenek yang jualan di tempat itu. Libur kali ya? Ucap Aska sambil celingukan mencari keberadaan si nenek. Iya kali ya? Ya udah besok aja lagi, As. Ucap Aras. Mereka hampir menyerah dan pulang. Tapi dia detik berikutnya ada seorang nenek yang mengayuh sepedanya pelan-pelan. Di belakangnya ada rombong kayu tempat dia menaruh jualannya. Itu dia ya? Waduh Aska. Jangan teriak di kuping woi. Hehehe maaf ya. Kayak sengaja. Ucap Aska sambil terkekeh. Mereka lalu menunggu si nenek menempati tempatnya terlebih dahulu. Beliau lalu berdiri tanpa alas kaki menunggu pembeli yang datang. Sesekali dia menyapa anak-anak yang lewat dengan ramah menawarkan dagangannya. Gulalinya cah bagus. Ucap si nenek. Tapi tidak ada satupun yang tertarik membeli. Kira-kira kenapa dagangan si nenek itu sepi ya? Tanya Aska. Coba kamu tanya sama Dora. Biar ditanyakan sama petanya. Jawab Aras sekenanya. Jah, aku peta.
Aku peta. Aku peta. Ya. Selalu ngaco jawabnya. Ya mana ayah tahu? Kita deketin yuk. Ajak Aras. Bentar ya, aku coba nanya ke beberapa anak yang pulang sekolah dulu. Aska langsung berjalan dan bertanya ke beberapa anak yang baru selesai jajan. Dek, kenapa gak jajan di nenek itu? Tanya Aska. Enggak, gak enak. Jawab salah satu siswa. Lalu Aska tanya lagi ke anak yang lain. Ketika dia bertanya kenapa tidak membeli di nenek itu, jawabannya mengejutkan. Enggak, gak boleh sama mama. Neneknya jorok. Itu wadahnya aja kotor-kotor. Setelah menemukan beberapa pendapat, sudah saatnya Aska mencari faktanya. Apa benar memang seperti itu keadaannya? Aras dan Aska pun mendekati si nenek setelah menunggu sekolah sudah mulai sepi. Dia pun bertanya apa boleh diambil videonya? Ketika si nenek mengizinkan, Aska pun mulai bersiap dengan pertanyaannya. Nek beli gulali 5 ya? Ucap Aska. Alhamdulillah. Bentar ya nak. Ucap si nenek. Dia lalu mengambil sedotan yang di dalamnya dimasukkan seperti besi untuk pemberat agar sedotannya bisa digunakan untuk menggulung gulali yang ada di wajan. Jualan apa lagi itu nenek? Tanya Aska saat melihat ada panci di sisi sebelah kanan. Itu cilok, nak. Mau beli? Ya deh boleh. 5 ribuan dia aja, nek. Ucap Aska. Dia sengaja membeli sedikit lebih dulu untuk merasakan cilok buatan si nenek. Ini gulalinya. Ciloknya sebentar ya. Ucap nenek. Sejak kapan jualan nenek? Udah lama, nak. Jualannya ganti-ganti. Pakai saus? Tanya nenek setelah memasukkan cilok ke dalam plastik. Iya pakai nenek. Jawab Aska. Banyak yang beli nenek? Tanya Aras. Enggak. Hei. Nggak apa-apa. Kalau gak laku ya muter lagi. Jawab si nenek dengan optimis. Aska lalu mencoba memakan gulali. Rasanya manis seperti gulali pada umumnya karena dari gula yang dicairkan dan diberi pewarna. Lalu mencicipi ciloknya. Ternyata memang benar dingin karena si nenek tidak membawa kompor. Untuk rasa tidak gurih sama sekali. Aplikasi ini Rasa hambar. Ditambah saus pun tidak berpengaruh karena sausnya juga encer. Hal serupa pun dirasakan oleh Aras. Dia juga mengamati peralatan yang dipakai oleh nenek. Kelihatan lusuh mungkin karena sudah terlalu lama dipakai. Tapi untuk kotor sih tidak menurut Aras. Nek kenapa gak pakai sendal? Tanya Aras. Nenek pernah naik sepeda pakai sendal. Sendalnya nyangkut di pedal sepeda. Dan nenek jatuh. Sejak saat itu tidak pakai sendal, nak. Jawab si nenek. Sebenarnya Aras tidak tega memberi masukan pada si nenek. Aras malah ingin menyuruh si nenek jualan di rumah saja karena kasihan sudah tua tapi harus naik sepeda untuk berjualan. Masih membawa rombong juga. Gak kebayang pasti berat. Nek, kenapa tidak jualan di rumah saja? Tanya Aras. Nenek seneng begini, nak. Biar sehat. Tiap hari naik sepeda, ketemu orang. Nenek biar gak pikun dan panjang umur. Aras takjub mendengar ucapan si nenek yang masih gesit di usianya yang sudah lanjut usia. Bahkan giginya pun sudah tidak ada karena ompong. Apa yang akan dilakukan Aras dan Aska ya? Season 2 bab ke-127. Setelah mengetahui letak kekurangan dagangan si nenek, Aras dan Aska pun berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah si nenek. Sampai rumah Aras juga berdiskusi dengan Naura dan Azura. Bagaimana baiknya? Agak sulit menyesuaikan dengan kondisi si nenek yang tentu saja sudah tidak kuat menahan beban berat. Tapi beliau masih kekeh tetap berjualan keliling. Adonan cilok si nenek itu sebenarnya sudah bagus. Cuma kurang ada rasanya, ya? Ucap Naura setelah mencoba cilok buatan si nenek.
Iya, ya udah ayah kasih tahu. Dan mulai besok mau ditambah bumbu. Simbanya itu gak mau pakai micin. Katanya bisa bikin bodoh. Agak susah kalau rasanya kurang gurih. Kasih kaldu jamur aja ya. Iya, ayah udah kepikiran ke situ. Besok pagi ayah dan Aska mau bantu nenek bikin saus yang lebih enak dari bumbu kacang. Soalnya neneknya juga gak mau pakai saus yang murah itu. Kasihan sama anak-anak katanya. Dia pakai saus racikan sendiri. Tapi ya encer begitu. Kan bahan asli memang lebih mahal. Nanti kita tambah pakai kacang dan kecap saja biar lebih gurih. Ucap Aras. Masalah si nenek. Beliau benar-benar baik ya. Sangat memperhatikan yang dia jual baik tidak untuk yang beli. Tapi kenapa gak ada yang ngerti niat baik si nenek? Maka dari itu kita bikin orang-orang pada ngerti. Terus untuk memanaskan gimana caranya? Gak mungkin nenek pakai kompor gas dan bawa tabung gas naik sepeda, Bun. Ya gimana ya? Naura berpikir keras sampai akhirnya Azura yang angkat bicara. Pakai arang aja ya. Aku pernah beli pentol di depan sekolah. Asapnya bau aneh. Terus aku tanya sama yang jual. Katanya pakai arang untuk pemanasnya. Itu kan cuma buat manasin aja. Ucap Azura. Oh ya bener juga ya. Kita bikin gerobak dari aluminium yang ringan dan pakai tungku dan arang biar nenek gak berat. Oke sip. Ayah akan ketemu Pak Nadzir besok biar dibikinin gerobaknya. Jawab Aras sambil tersenyum. Itulah gunanya bermusyawarah di dalam keluarga. Semua masalah jadi bisa cepat selesai karena masing-masing pasti punya pendapat dan ide. Ya, sepeda si nenek ganti aja sama sepeda listrik. Biar gak usah goes. Kan gak capek ya? Celetuk Azura. Si nenek malah maunya yang bisa goes, Zura. Biar sehat katanya. Pasti beliau akan nolak kalau dikasih sepeda listrik. Jawab Aras. Semoga jualan si nenek bisa laris manis setelah dirombak nanti ya. Bunda kasihan banget lihatnya. Beliau jualan di tengah para penjual lain yang dikerubungi anak-anak. Cuma si nenek aja yang sepi pembeli. Tapi gak salah juga yang beli karena ternyata rasanya kurang enak. Semoga dengan solusi ini si nenek juga ikut ramai. Amin. 3 hari kemudian. Gerobak yang dipesan Aras sudah jadi dan semua peralatan usaha seperti panci, tungku, tempat saus dan lain-lain semuanya baru. Tak lupa Aska juga sudah mendesain bener yang akan dipasang di gerobak sepeda milik nenek yang baru. Cilo nenek Umi. Nomor MSG? Ucap Aras saat membaca bener yang sekarang sudah terpasang di gerobak. Banernya berwarna cerah agar menarik. Nenek bisa ngangkat sendiri Pak Aras? Tanya Pak Nadzir. Ada anaknya yang ngangkatin Pak. Ini udah paling ringan kan? Aras mencoba mengangkat gerobaknya. Dan sesuai keinginannya. Sangat ringan dengan bahan aluminium. Gimana Pak? Enteng kan? Tanya Pak Nadzir. Iya ya Sep. Semoga si nenek gak keberatan. Kayaknya sih lebih berat yang biasa dia pakai. Bahannya kayu. Saya pasang dulu tungkunya. Nanti di sini dikasih arang dan pancinya ditaruh sini. Bagian depan untuk saus ya Pak Aras? Ucap Pak Nadzir menunjukkan hasil pekerjaannya. Oke Sep. Ayo Aska diangkut. Ucap Aras. Dia sengaja membawa pickup untuk mengangkut gerobak sepeda nenek. Dia akan pergi ke rumah nenek dulu yang lokasinya tak jauh dari sekolah SD Nusantara. Pak Aras belum dibayar. Teriak Pak Nadzir saat Aras sudah masuk ke dalam mobil. Iya Pak. Sorry lupa. Hei. Maklum faktor udah ganteng tapi pelupa ya Pak. Bentar ya. Aras turun lagi untuk memberikan uang pada Pak Nadzir. Makasih ya Pak Aras. Semoga proyek kali ini lancar dan si nenek tambah laris jualannya. Amin. Udah pas kan? Jangan panggil-panggil lagi kalau udah pas. Kalau lebih sih boleh. Hei. Aras dan Aska lalu pergi ke rumah nenek untuk memberi kejutan ini. Mereka berharap nenek suka dengan kejutan yang mereka berikan ini.
Gerobak baru dengan tampilan yang lebih bagus dan bersih. Orang tentu akan suka melihatnya dan pasti tertarik untuk membelinya. Tak butuh waktu lama untuk bisa sampai di rumah nenek. Sebelumnya Aras juga sudah pernah ke sana untuk mengajari nenek membuat saus yang lebih enak. Biarpun sudah tua, Nenek Umi tidak tersinggung saat Aras berniat untuk mengajarinya. Malah beliau senang karena sekarang dia punya saus yang lebih enak dan gurih meski tanpa MSG. Assalamualaikum, ucap Aras saat mengetuk pintu rumah Nenek Umi. Rumahnya kecil dan berada di dalam gang. Aras dan Aska pun harus menggotong gerobak masuk ke dalam gang karena tidak muat untuk mobil pickup. Waalaikumsalam, jawab seseorang dari dalam. Lalu membukakan pintu. Ternyata Nenek Umi sendiri yang membukakan pintu untuk Aras dan Aska. Lagi sibuk, Nek? Tanya Aras. Nak Aras, nak Aska? Nenek lagi bikin cilok buat jualan nanti siang. Saus juga udah nenek bikin. Pas sesuai yang nak Aras ajarkan. Ujar nenek. Ganggu ya, Nek? Enggak. Duduk di teras ya kayak biasa. Nenek gak punya ruang tamu. Ucap nenek sambil tertawa. Dia menutup mulutnya karena sebagian sudah ompong. Ya, Nek. Santai saja. Oh ya, kamu kesini bawa itu untuk nenek. Ucap Aras sambil menunjuk gerobak. Cara cepat mengenal Aska orang sudah di mulai sekitar. merekam kegiatan ini. Gerobak baru? Ucap nenek sumringah saat melihat gerobak yang didesain khusus untuk sepeda. Iya, Nek. Saya coba pasang di sepeda nenek ya. Ucap Aras. Nenek tersenyum terlihat senang sekali saat Aras mengambil sepedanya dan memasang gerobak di belakang. Nek, ini saya buat 2 lubang kanan kiri biar seimbang. Ada tungku nanti pemanasnya pakai arang ya, Nek. Nenek bisa kan? Tanya Aras. Bisa. Dulu nenek kalau masak pakai kayu bakar, Nak. Bisa-bisa. Jawab nenek penuh semangat. Inilah yang Aras suka dari sosok Nenek Umi. Beliau selalu terlihat bersemangat di usianya yang sudah lanjut. Aras memasang gerobak dengan tapi. Lalu dia pastikan tungkunya terpasang juga dengan baik dan dia sediakan juga 2 dandang berukuran sedang agar nanti bisa seimbang. Alhamdulillah. Bagus ya, Nak. Nenek suka. Nenek bisa. Bisa. Bisa-bisa. Ucap nenek meyakinkan. Aras dan Aska membantu nenek membuat cilok. Mereka sengaja menunggu sampai nenek berangkat jualan dan melihat respon anak-anak di SD Nusantara. Cilok yang sudah direbus, dimasukkan ke dalam dandang untuk dikukus lagi dengan pemanasan dari arang. Saus juga sudah dimasukkan di wadah baru yang bersih diletakkan di sisi depan gerobak. Seperti biasa Aras dan Aska melihat dari kejauhan mengamati nenek berjualan. Nenek Umi orang yang ramah dan supel. Dia tak segan menawari anak-anak untuk membeli dagangannya. Melihat dagangan nenek dengan tampilan baru, anak-anak pun mencoba. Wali murid yang menjemput pun tertarik membeli karena ada tulisan non-MSG. Nenek aku satu nenek. Nenek aku juga nenek. Banyak anak-anak dan orang tua yang tertarik membeli. Enak. Nek, sekarang ciloknya enak, Nek. Bumbunya enak, Nek. Ucap salah seorang murid yang membeli dan langsung memakannya di tempat. Mendengar respon positif dari pembeli, jadi magnet yang menarik orang-orang untuk mencoba ciloknya Nenek Umi. Alhamdulillah. Kita coba ya. Ucap Aska sambil merekam aktivitas nenek. Alhamdulillah. Tos. Case closed. Season 2 bab ke-128. Ada kebanggaan tersendiri ketika bisa menyenangkan orang lain, bisa bermanfaat buat orang lain. Hal ini yang dirasakan oleh Araf dan Aska sejak membuat konten pecah telur. Tujuannya adalah untuk memberikan konten yang bermanfaat bagi banyak orang. Konten yang membuat pikiran penontonnya terbuka. Bahwa ada banyak orang yang kurang beruntung di luar sana. Meski belum pernah FYP, tapi Aska bersyukur bisa memberikan sesuatu pada orang lain.
Melihat dagangan orang yang tadinya sepi jadi ramai itu sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak berkah dalam hidupnya setelah banyak membantu orang lain. Salah satunya adalah dia bisa masuk di universitas negeri yang dia inginkan dengan jalur tes. Sedangkan Azura sejak awal memang sudah masuk dengan jalur prestasi. Sedangkan bagi Aras, setiap dia mengeluarkan uang untuk membantu memperbaiki usaha orang lain, selalu Allah ganti setelahnya dengan rezeki yang lebih besar dan tak terduga. Memang benar jika sedekah tidak akan membuat kita menjadi miskin. Sebentar lagi kamu mau masuk kuliah, As? Masih mau ngonten? Tanya Aras di sela-sela perbincangan mereka malam itu. Masih Dang ya? Kamu bisa bagi waktu? Insya Allah bisa ya, tenang aja. Aska beneran mau jadi guru? Aku sempat speechless loh deh, kamu ternyata ingin jadi guru olahraga. Ucap Azura. Aku cuma sengaja, Kak. Sejak aku bikin konten, aku malah kepikiran bisa jadi guru sesuai bakatku. Aku kan suka olahraga. Tapi di samping itu aku juga ingin jadi pengusaha. Aska pengen jadi guru karena pengen jadi PNS. Soalnya PNS itu idaman mertua ya kan, As? Hei. Celetuk Aras yang juga kaget saat Aska keterima di jurusan pendidikan keolahragaan. Gak juga ya? Aku males mikir aja. Kan aku suka olahraga. Ya udah nyari yang banyak prakteknya aja. Malah gak kepikiran buat jadi PNS. Jawab Aska. Ya nggak apa-apa kan ya? Bagus kalau jadi guru. Bisa berbagi ilmu pada orang lain. Syukur-syukur keterima jadi PNS. Jadi nanti kalau Aska ngelamar anak orang, langsung diterima kalau Aska punya pekerjaan tetap. Ucap Naura. Ya semua laki-laki di Indonesia ini memang harus punya pekerjaan tetap jika ingin dapat SIM. Jawab Aras. Loh kok SIM? Tanya Aska heran. Surat izin menikah. Ya mayoritas orang tua di Indonesia memang ingin punya menantu yang punya pekerjaan tetap. Apalagi sudah PNS, wah bangganya setengah mati deh. Karena saat sudah jadi PNS, itu artinya anak mereka akan terjamin hidupnya berada di zona nyaman. Punya penghasilan tetap setiap bulan, dapat tunjangan, dapat pensiunan, dan lain-lain. Tidak seperti wirausaha yang penghasilannya tidak tetap. Makanya di Indonesia orientasinya memang jadi PNS atau karyawan tetap di perusahaan. Aku milih keguruan sama sekali tidak mikir ke situ ya. Ucap Aska. Ya kelak ketika kamu lulus dan kerja pasti mikirnya begitu. As, apalagi kalau sudah mau menikah. Harus punya bekal minimal pekerjaan tetap. Mungkin hanya bundamu yang mau menerima pengangguran. Hei. Tapi kan ayah pekerja keras. Lihat aja hasilnya sekarang. Aku malah pengen punya suami pengusaha, ya. Ucap Azura yang juga berhasil masuk keguruan hanya beda fakultas dengan Aska. Dia memilih prodi matematika. Itu kan sekarang. Coba nanti kalau kamu sudah lulus dan ingin menikah, pasti pengen punya suami yang punya pekerjaan tetaplah. Azura mulai berpikir. Benar juga yang dikatakan oleh ayahnya. Karena waktu sekolah, teman-temannya juga selalu membicarakan tentang suami idaman mereka. Dan rata-rata semua menjawab ingin punya suami polisi, dokter, tentara, pilot, direktur, manajer. Dan semua itu adalah pekerjaan yang punya gaji tetap. Sebenarnya mau jadi apapun itu, mau jadi pengusaha ataupun PNS, semua baik kok. Asal mampu bertanggung jawab atas pekerjaan kalian. Yang sudah jadi PNS jangan terus seenaknya dalam bekerja karena merasa sudah masuk di zona nyaman. Tunjukkan dedikasi terbaik. Jika kamu jadi guru, jadilah guru yang benar-benar memperhatikan anak didiknya. Jangan ngajar seenaknya. Punya akhlak yang baik agar bisa menjadi contoh buat murid-muridmu. Tapi ya guruku dulu di sekolah ada yang ngomongnya kasar, suka bentak, ngajar juga asal masuk aja. Gak peduli muridnya ngerti apa enggak. Padahal denger-denger dia udah PNS, berarti dia tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Punya masalah pribadi kali tuh guru. Hei. Ucap Aras. Dia tahu, tapi memang begitu sih Bu Tata. Mungkin memang begitu karakternya, Azura. Kita harus belajar untuk memahami berbagai macam karakter orang. Yang kelihatan galak,
belum tentu dia tidak perhatian. Tapi kan guru gak boleh seperti itu, Bun. Sebanyak apapun masalah kita, tetap harus terlihat baik di depan murid. Guru itu orang tua di sekolah. Datanglah Seperti ke kita kelas. orang tua yang sebisa mungkin Cocok, untuk kan? tidak menunjukkan keburukan kita di depan anak. Guru pun demikian. Ketika sudah terjun jadi guru ya harus siap dengan konsekuensinya. Bahwa dia akan jadi orang yang didengar dan ditiru oleh murid-muridnya. Gak ada urusan dengan karakter. Itu pendapat ayah sih. Ucap Aras. Benar juga sih ya. Tapi kita kan harus berprasangka baik pada orang. Gak boleh sujon ya. Ucap Naura. Ya benar kata Bunda. Tapi inilah yang ayah sebut sebuah tanggung jawab dan dedikasi. Apalagi sudah PNS, dia harus bisa mengajar dengan baik. Tunjukkan performa yang baik. Gak peduli dia punya masalah atau enggak. Karena tugasnya memang itu. Apalagi kalau sudah ngomong kasar dan dicontoh murid. Itu dosanya luar biasa, Ban. Ucap Aras. Ya sih benar kata ayah. Aska, Azura besok kalau kalian jadi guru jangan seperti itu ya. Kamu adalah pendidik. Harus bisa jadi contoh yang baik untuk muridmu. Dalam Islam ada itu, ada di atas ilmu. Itulah betapa pentingnya akhlak yang baik bagi seorang muslim. Pesan Naura untuk kedua anaknya yang sebentar lagi akan jadi mahasiswa. Gitu ya Bun? Oke Bun. Insya Allah aku akan jadi guru yang baik. Ya jangan yang diomongin itu masalah tunjangan dan gaji terus. Pikirkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Bikin metode pembelajaran yang mudah diterima anak. Jadi role model untuk murid-muridmu. Kalau kamu jadi guru tapi orientasimu hanya masalah gaji saja, maka kamu tidak akan menjadi guru yang berkualitas. Meski gaji itu penting, tapi ketika kamu jadi guru, tujuannya adalah mengabdi untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Ingat Aska, Azura. Ketika kamu tulus mengabdi, berbagi ilmu pada orang lain, rezeki itu akan mengalir dengan sendirinya. Percaya sama ayah. Ayah punya kenalan seorang guru honorer. Tapi dia punya toko gede banget. Kebetulan ayah nyuplai ke sana. Sampai gak nyangka kalau dia seorang guru. Meski dia bukan PNS, tapi dia tulus mengabdi. Berkahnya dia dapat rezeki di luar gaji guru yang luar biasa. Tutur Aras. Oh gitu ya. Aku bisa menarik kesimpulan, apapun harus kita kerjakan tulus karena Allah. Maka Allah akan memberi jalannya kan ya? Ya betul sekali. Pinter anak ayah. Nanti uang sakunya ayah tambah 100. Bukan dipinjam 100 kan ya? Hei. Sorry ya. Besok kita bikin konten apa lagi ya, As? Ada ide? Tanya Aras semua anggota keluarganya. Season 2 bab ke-120.